Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatuhu wa salamuhu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala fi ayatin ukhra syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas. Al-ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Segenap para jemaah hadirin hadirat yang insyaallah Allah muliakan semuanya. Di sekarang waktu sudah menunjukkan jam 8 lewat 5 menit. Itu artinya kultum ini mau diringkas atau dipercepat atau diperpanjang? Hah? Saya dari tadi pegel, istirahatnya kelamaan imamnya. Biasanya cepat kalau saya, biasanya ngikutin imam yang lambat jadi pegel semuanya. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Luhur, Tuhan yang Maha Agung, Tuhan yang Maha Mulia, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang tak pernah meminta balasan kepada kita semuanya atas segala kebaikan, melainkan satu yang diharapkan, dan itu pun bukan satu kewajiban. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita semuanya untuk menyembah kepada Allah. Itu semata-mata bukan karena Allah butuh terhadap kita, melainkan karena kita butuh kepada Allah. Allah, dialah satu-satunya Allah, dialah satu-satunya Tuhan yang memang berhak kita sembah. Dialah zat Allah yang sampai dengan detik ini tak pernah berhenti memberikan nikmatnya kepada kita. Entah itu yang berfikir terhadap nikmat tersebut ataupun yang tidak berfikir terhadap nikmat tersebut, sehingga sampai dengan detik ini, yang sholat atau yang tidak sholat, yang di luar ataupun yang di dalam, semuanya kebahagiaan mendapatkan nikmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sungguh sangat pantas makhluk yang hina, makhluk yang lemah, makhluk yang fana, makhluk yang nantinya akan menghadap kepada Allah adalah kalimat syukur, adalah lantunan syukur, adalah aplikasi daripada syukur. Kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita masih mukhtar, kita masih dipilih oleh Allah untuk senantiasa istiqamah melaksanakan daripada sholat tarawih secara berjamaah di masjid yang insyaallah Allah ridhoi ini. Itu artinya kemajuan yang dialami oleh sekian musala, kemajuan yang dialami oleh sekian masjid, itu tidak termasuk kepada kita. Di mana ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menjelang detik-detik mau menghadap kepada tanggal 20 ke atas, itu biasanya masjid-masjid sudah mengalami kemajuan yang begitu pesat, sehingga banyak sekali status-status, entah itu di Facebook, entah itu di WA, yang merasa begitu banyak kehilangan daripada sekian jamaahnya daripada masjid dan musola. Tapi alhamdulillah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita tidak termasuk daripada sekian jamaah yang hilang tersebut. Ini nikmat daripada Allah. Kalau kita mau berpikir ternyata ya Allah, Allah begitu baik loh sama kita.
Sampai dengan detik ini orang yang merasa capek mungkin pulang kerja, tapi kita nggak dikasih rasa capek tersebut. Allah masih ringanin langkahnya kita dari rumah. Ini nikmat dari Allah. Kalau kita mau berpikir kepada ke arah sana, ini nggak bisa ditukar dengan kenikmatan manapun. Kita duduk pada saat ini. Lebih-lebih ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini kita sudah mau mendekati tanggal 20, di mana katanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam akhir Ramadan itu rawan. Rawan kenapa ma'asyiral muslimin? Itu rawan turunnya daripada malam Lailatul Qadar. Hati-hati di situ. Waspada di situ. Sebagai hamba yang saat ini masih bergelimang dengan kemaksiatan, ini kesempatan emas buat kita. Siapa tahu ma'asyiral muslimin, ibadah yang kita lakukan ternyata meskipun itu hanya 8 ditambah dengan witirnya, ternyata pada saat itu jatuhnya kepada malam Lailatul Qadar, itu kira-kira berapa pahala yang kita dapatkan. Maka di sini waspada kita, bukan waspada karena ada suatu kejelekan atau hal yang negatif. Wah, hati-hati, maksudnya jangan sampai terlewatkan di malam Lailatul Qadar. Ini sudah mulai rawan ini. Lebih-lebih kemarin malam, di malam ke-17 kita mempercayai, meskipun itu masih terjadi perdebatan yang panjang dan lebar, bahwa disitulah terjadinya malam nuzulul Quran. Malam di mana Allah menurunkan kepada malaikat Jibril, kemudian daripada malaikat Jibril diturunkan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur. Ini momentum yang perlu kita banggakan dan kita peringati. Entah itu secara besar-besaran atau secara kecil-kecilan, tidak ada problem itu. Yang terpenting di sini hati kita, kulubuna mu'allakun bil Quran. Karena ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini rawannya di akhir zaman ini Quran ini banyak sekali menjadi hiasan. Rawannya Al-Quran ini sudah seakan-akan dipandang itu sudah indah. Lebih enak baca Quran, lebih banyak, lebih enak baca status ketimbang Quran. Coba perhatiin baik-baik, pikir deh dari sekarang coba. Lebih banyak mana megang Quran atau HP kira-kira setiap hari kita itu? Udah jujur aja. Hah? HP. Itu realita, itu fakta. Sekarang begini, kita minta nih sama Allah nih. Minta sama Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, masukkan hamba kepada surgamu. Tiap hari kerjaan kita main HP coba. Doa aja kita di HP. Ya Allah, mudah-mudahan THR pada saat ini gede. Statusnya aja THR. Tiba-tiba kita ini minta kepada Allah, ya Allah masukin hamba kepada surgamu bigiri hisab tanpa hisab. Mau kemana Gibril? Kalau Al-Quran saja masih menjadi sekunder dalam kehidupan kita, perhatiin baik-baik dalam kehidupan kita itu. Perhatikan baik-baik. Kita mau tidur, di samping kita ada Al-Quran atau ada HP? HP. Kita bangun tidur, yang dicari pertama Quran apa HP? Hah? HP. Kita mau makan, nih sambil makan. Yang kanan makan, yang kiri bisa nggak megang Quran? Nggak bisa. Tapi kalau megang HP bisa nggak? Bisa. Sambil ngunyah, sambil nonton. Sekarang kita benar-benar seakan-akan HP itu sudah menjadi kebutuhan kita primer. Al-Quran sudah bukan lagi sekunder, lebih-lebih mau jadi primer, kebutuhan utama. Kagak. Al-Quran pun mau hatam 30 juz di bulan suci Ramadan ini susahnya minta ampun, apalagi luar Ramadan. Tapi jangan ditanya kalau masalah HP, hatam hampir setiap hari kita itu dengan HP. Bahkan ma'asyiral muslimin rahimahumullah, bahkan terkadang
terkadang itu kan ya. Ini HP ini yang ada di kita, yang di kantong saya ini. Bahkan terkadang juga nyampe itu ke toilet. Nyampe kagak? Nyampe kagak? Udah jujur. Nyampe. Sambil ngedel lagi di telepon. Halo? Halo? Di mana? Coba itu. Bagaimana kita saat ini nih betul-betul sebenarnya emang gak dijajah, tapi secara tidak langsung sebenarnya kita sudah dijajah loh itu HP ini. Ada satu pertanyaan masyarakat muslimin pada saat itu saya ngisi di Masjid Al-Barokah. Bukan pertanyaan, sebenarnya kritisi daripada salah satu jamaah. Pada saat itu habis salat tarawih, saya menumpang ngopi di masjid tersebut. Tiba-tiba ada jamaah datang kepada saya. Ini HP ini saya kantongin kayak gini. Apa kata jamaah tersebut? Saya itu gak setuju loh Ustaz, kalau ada ustaz bawa HP atau jamaah bawa HP ke masjid. Udah tahu tuh HP itu banyak maksiatnya. Iya saya tahu HP itu banyak maksiatnya. Kita pun coba lihat, perhatikan baik-baik. Bapak kalau mengikuti itu, apa yang tidak ada di HP sekarang? Di Facebook itu lah, di video-videonya itu yang ditampilkan yang vulgar-vulgar, yang mulus-mulus, yang montok-montok, yang goyangannya Masya Allah itu loh, yang gak bisa bikin tidur itu loh, yang bikin cuek dan membelakangi istri itu loh. Itu sekarang yang ditampilin. Di IG juga seperti itu. Lebih-lebih gayanya sekarang itu di TikTok itu loh. Tahu TikTok gak? Ya pura-pura goyang parahnya itu loh. Udah ampun-ampunan. Sehingga apa katanya jamaah tadi? Saya gak setuju Ustaz. Seorang ustaz membawa HP ke masjid, seorang jamaah bawa HP ke masjid, sudah tahu HP tersebut banyak maksiatnya. Cuman pada saat itu dengan gampangnya, biar saya gak berdebat panjang lebar karena saya yang bawa HP kan, saya bilang kepada jamaah tersebut, Pak, ini HP saya ini mau tobat. Ini udah banyak maksiat ini Pak. Karena dia ini mau tobat, akhirnya saya bawa ke masjid. Nah, sekarang tempat bertobat paling enak di mana Pak? Di masjid Pak. Tuh jamaah gak ngomong lagi dah. Ustaz bisa aja belesnya katanya. Ya, daripada saya ngajak debat bapak itu kan. Tapi emang betul kita akui kok. Kita sadari betul. Ini ya Allah, sekarang itu kalau kita mau nyari maksiat gak usah keluar gang sini, gak usah. Cukup diam di kamar, udah dipegang banyak bahkan ratusan juta loh. Ada di sini pangkalnya maksiat itu. Nah ini masyaallah muslimin rahimakumullah yang menjadi PR untuk kita semuanya pada saat ini. Bagaimana generasi kita pada saat ini menjadi generasi yang Qur'ani, bukan menjadi generasi Androidi atau HPI. Itu. Ini yang PR besarnya kita pada saat ini. Bocah mulai dari SD itu jangan tanya soal HP, dia sudah paham tuh. Udah paham kok kalau masalah HP itu. Mulai dari SD sampai SMP, bahkan terkadang Pak, maaf gitu kan ya, mulai dari umur 2 tahun itu sudah bisa megang HP. Emaknya kan kayak gitu kan. Emaknya itu kalau lagi beres-beres rumah, anaknya lagi nangis, pengen antem, udah setelah upin-ipin, pegang tong. Udah. Emaknya kalau lagi gawe dengan bapaknya, karena anaknya nangis, setelah upin-ipin, pegang tong. Biar gak diganggu gawe bapak dan emaknya. Kan itu. Ini yang menjadi problem kita pada saat ini. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jangan pernah menyalahkan generasi kita ke belakang ini kalau mereka semakin hancur, kalau kita tidak bisa memberikan pendidikan terbaik untuk mereka. Lebih baik kita memberi, apa istilahnya itu, biarin tuh anak nangis sejadi-jadinya daripada mereka itu
tidak menangis atau tertawa bahagia karena dia dijajah oleh HP Android ini. Itu yang harusnya kita lakukan. Cuma masalahnya begini, pada realitanya susah. Iya betul, kita susah memang. Tapi kalau itu kita hentikan dari sejak dini, itu bisa kok kita lakukan itu. Cuma yang jadi problem ini sudah problem ini. Temanya kultum. Kultum itu berapa? Kuliah 7. Suara iya, masalahnya ini belum makan nih. Ini tadi buka ini di jalan ini. Enggak pengertian banget sih. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sedikit saya ingin lanjutkan itu. Saya simpulkan begini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Generasi kita pada saat ini banyak sekali yang buta terhadap Al-Quran, banyak sekali yang buta terhadap agama. Bahkan sempat saya itu menonton satu video itu yang membuat saya betul-betul cek. Jadi ada satu konten ma'asyiral muslimin pada saat itu. Jadi ada kreatornya bertanya kepada orang secara random, Pak, kamu tahu nggak Nabi setelah Nabi Isa? Diam. Siapa yang? Itu diam, itu yang pertama. Itu masih agak lumayan gimana gitu kan ya. Kemudian ditanya yang kedua, Nabi setelah Nabi Isa siapa Pak? Sama, dia juga gila-gila. Ini diacak secara random. Ini ternyata ma'asyiral muslimin rahimahumullah, pengetahuan yang sangat mendasar seperti itu saja tidak tahu, apalagi lebih mendalam lagi terhadap agama. Padahal KTP mereka saya yakinnya mereka Islam. Terus ketika sudah seperti itu, siapa yang mau disalahkan? Ya berarti memang pendidikannya sekarang ini sudah tidak lagi memprimerkan pendidikan agama. Itu yang menjadi PR kita semuanya. Tapi sekali lagi, ini bukan tugasnya hanya seorang ustaz, bukan tugasnya hanya seorang ulama, tapi tugas kita semuanya, orang tua juga. Jangan sampai sekali lagi saya ingin menyampaikan, jangan sampai anak buta agama kemudian hanya begitu pasrah kepada seorang ustaz, tapi kitanya nggak mau mensupport kepada anak kita. Biarin, kalau bahasa orang tua kita dulu itu, biarin kita bodoh, yang penting generasi kita itu loh, jangan sampai bodoh terhadap agama. Banyak ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Saya contohkan misalkan Khwarizmi atau Ibnu Sina, seorang tokoh, seorang ilmuwan. Mereka itu ilmuwan yang begitu cerdas, tapi awalnya diawali dengan Al-Quran. Mereka belajar Al-Quran dulu, mereka menghafal Al-Quran dulu. Setelah itu barulah mereka menjadi cendekiawan. Jangan sampai buta terhadap Al-Quran, jangan sampai buta terhadap Allah, jangan sampai buta terhadap Nabi, jangan sampai buta terhadap agama Islam ini. Na'udzubillah. Kalau kita buta terhadap tersebut, lalu kita mau bawa mati apa? Android kita, HP kita, nah buruk-buruk mau ingat ke situ. Wallahi, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saat malaikat Israel datang kepada kita mau mencabut ruh kita, yang diingat pertama kali pada saat itu oleh kita amal. Bukan lagi ini loh, bukan lagi pakaian kita, bukan lagi rumah-rumah kita, bukan lagi istri-istri kita, bukan lagi anak-anak kita, bukan. Yang diingat, ya Allah, saya akan menghadap kepada Allah, amal apa yang sudah saya bawa? Itu yang diingat. Maka persiapin. Saya yakin kok, saya yakinnya antum semuanya yang hadir pada saat ini yakin bahwa antum nantinya akan mati semuanya. Yang menjadi persoalan, matinya bawa apa itu? Itu ma'asyiral muslimin rahimahullah. Cuman harapan saya dan doa saya, mudah-mudahan kita matinya dalam keadaan husnul khotimah. Anak keturunan kita, anak cucu kita semuanya nanti Allah izinkan kami bermunajat pada malam ini, kumpulkan kami semuanya
yang hadir pada saat ini, laki-laki, anak kecil, orang dewasa, orang tua, semua yang hadir pada saat ini, ya Allah izinkan kami duduk, berdiri, bernaung dalam lindungan benderanya Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kami nanti dimudahkan oleh Engkau berjalan di atas sirat, kemudian masuk ke surga Firdausmu. Amin ya Rabbal Alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.